Yang pertama, kita akan membahas Al-Afu. Al-Afu merupakan nama ke-83 dari 99 Asmaul Husna. Maknanya, yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini, lahir kata afu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah atau memaafkan. Asmaul Husna ke-82 ini juga menyiratkan bahwa Allah mampu memaafkan dosa-dosa hambanya, meski dosa itu sebanyak buih di lautan, asalkan hambanya bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Sifat pemaaf dan mengampuni adalah sifat yang tetap dan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, Allah mengampuni dosa hambanya pada waktu siang dan malam hari. Sifat memaafkan dan mengampuni yang Allah miliki meliputi semua makhluk, dosa, dan perbuatan maksiat. Padahal, mestinya perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan manusia bisa membuat mereka ditimpa berbagai macam siksaan. Tapi, betapa baiknya Allah, pemaafan dan pengampunannya menghalangi turunnya siksaan tersebut. Di Al-Quran, sifat Al-Afu bisa kita lihat pada surat Hajj ayat 60. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan kezaliman penganiayaan yang pernah dia derita, kemudian dia dizalimi lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teladan Al-Afu. Yang pertama, yaitu Allah Maha Pemaaf. Jika kita melakukan kesalahan kepada Allah, kita harus mengakui kesalahan tersebut dan meminta maaf kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Yang kedua, kita harus menjadi manusia yang pemaaf dan senantiasa menuntut aib orang lain. Kenapa kita harus menjadi orang yang pemaaf? Karena jika kita menjadi orang yang pemaaf, kita akan mendapat pahala dari Allah, dan Allah saja pemaaf, masa kita enggak? Dan untuk menutup aib orang lain, jika kita menutup aib orang lain, maka nanti di akhirat Allah akan menutup aib kita sendiri. Al-Hadi memiliki arti Maha Pemberi Petunjuk. Al-Hadi adalah Asmaul Husna ke-94 dari 99 Asmaul Husna yang lainnya. Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Hadi berarti dia yang maha memberikan petunjuk kepada makhluknya untuk mengenal dirinya. Sifat Al-Hadi dapat kita lihat pada Quran surat Al-Furqan ayat 31. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Begitulah, bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa, tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Teladan yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah adalah memberikan petunjuk secara sempurna. Makna petunjuk Allah sempurna berarti Allah memberikan petunjuk secara dinamis dan bertingkat-tingkat sesuai dengan manusia itu sendiri. Nah, ada 4 tingkatan nih yang diberikan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah potensi naluri, yang kedua panca indera, yang ketiga adalah akal, dan yang keempat adalah agama. Nah, teladan yang kedua, seseorang yang masih dalam tingkatan naluri dan panca indera dianjurkan untuk memiliki sikap berani bertanya kepada orang yang lebih mengetahuinya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang lebih mengetahui dianjurkan peka terhadap orang-orang sekitarnya. Al-Hakim merupakan Asmaul Husna urutan ke-47 dalam Al-Quran. Al-Hakim berarti Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Dengan kebijaksanaannya, Allah memberikan manfaat dan kemudahan atau menghindarkan terjadinya kesulitan bagi makhluknya. Imam Al-Ghazali menjelaskan Al-Hakim dalam artian pengetahuan akan sesuatu yang paling utama. Sifat Al-Hakim dapat kita lihat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu?" Dia berfirman, "Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Nah, selanjutnya adalah teladan dari Asmaul Husna Al-Hakim. Langsung, yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah bersifat bijaksana atas segala sesuatu yang terjadi. Nah, segala sesuatu yang terjadi, tak peduli sekecil apapun itu, mulai dari digigit semut atau nyamuk, itu terjadi atas kebijaksanaan Allah. Kita sebagai hamba harus bersifat qanaah, yaitu sikap lapang dada, menerima dengan ikhlas dan positif kebijaksanaan Allah tersebut. Nah, teladan yang kedua yaitu bersifat bijaksana. Bersifat bijaksana ini ada banyak pengertian ya guys. Bisa dari tenang dalam menghadapi masalah, hati-hati dalam segala situasi, hingga kepandaian dalam menyelesaikan masalah. Al-Khaliq merupakan Asmaul Husna urutan ke-12 dalam Al-Quran. Al-Khaliq berarti Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Namun, terdapat perbedaan dalam ciptaan yang dibuat oleh Allah dengan ciptaan yang dibuat makhluknya. Allah dapat menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan dan tanpa adanya suatu contoh terlebih dahulu. Sifat Al-Khaliq dapat kita lihat pada Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu likulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Yang selanjutnya adalah teladan dari Asmaul Husna Al-Khaliq. Terdapat dua teladan besar yang dapat kita ambil dari Asmaul Husna Al-Khaliq ini. Yang pertama yaitu meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya, tidak ada ciptaan di dunia ini yang tidak dibuat dengan sebaik-baiknya dan tidak sempurna, kecuali makhluk tersebut tidak menganggap dirinya tidak sempurna. Oleh karena itu, anggapan ketidaksempurnaan atas suatu makhluk dianggap sebagai ketidaksyukuran atas nikmat yang telah diberikan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sering ngeluh seperti, kenapa sih kecoa harus punya sayap? Harap dikurangi ya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan motivasi untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. Nah, kreatif sendiri yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Seperti sang manusia purba kuno yang menciptakan roda, awal dari peradaban. Kemudian adalah inovatif. Inovatif adalah bisa dibilang sebagai upgrade dari kreasi-kreasi yang sudah terjadi sebelumnya. Seperti dari roda tadi diinovasikan menjadi sepeda, kemudian sepeda menjadi motor, motor menjadi mobil, mobil menjadi pesawat. Al-Malik merupakan nama ke-18 dari 99 Asmaul Husna. Al-Malik artinya Maha Penguasa. Menurut Imam Ghazali, Al-Malik adalah Dia yang tidak butuh pada sesuatu dan Dia adalah yang dibutuhkan. Dia adalah penguasa dan pemilik secara mutlak segala hal yang ada. Jadi, Al-Malik memiliki kuasa atas pengendalian dan pemeliharaan kekuasaannya. Di Al-Quran, sifat Al-Malik dapat kita lihat pada surat Al-Mu'minun ayat 116. Fata'alallahul malikul haqq, la ilaha illahu, rabbul arsyil karim. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki arsy yang mulia. Sikap teladan dari Al-Malik adalah yang pertama, meyakini bahwa Allah Maha Penguasa dari segala kekuasaan. Artinya, kita sebagai umat yang beriman harus meyakini bahwa Allah itu memiliki kekuasaannya secara mutlak dan tidak terbatas atas kuasanya. Salah satunya ialah Ia menciptakan langit dan bumi beserta seisinya, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata atau gaib. Ar-Razzaq merupakan salah satu Asmaul Husna yang berada pada urutan ke-18. Ar-Razzaq berasal dari kata razaqah yang berarti rezeki.
Ar-Razzaq juga termasuk salah satu nama Allah yang bermakna yang memberi dan melengkapi. Dialah yang menciptakan segala sumber makanan dan memberi seluruh makhluknya penghidupan. Imam Ghazali menjelaskan, kata Ar-Razzaq adalah Dia yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang memberi rezeki, serta Dia pula yang mengantarnya kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya. Ar-Razzaq tidak hanya meliputi sesuatu yang terlihat oleh mata, seperti sandang, pangan, uang, dan lain-lain. Kadang, sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita justru terabaikan dan tidak kita anggap sebagai rezeki. Padahal, rezeki yang turun dari Allah bermacam-macam bentuknya dan tanpa kita sadari selalu ada dalam kehidupan Di kita. Al-Quran, sifat Ar-Razzaq dapat kita lihat pada surat Az-Zariyat ayat 58. Inna allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Baik, di sini saya akan menjelaskan teladan tentang Ar-Razzaq. Yang pertama, Allah menjamin rezeki setiap makhluk. Memang Allah menjamin rezeki setiap makhluk, namun kita sendiri harus berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Contohnya dengan bekerja. Dengan bekerja itu merupakan usaha kita untuk mendapatkan rezeki tersebut. Yang kedua, kita juga harus berbagi rezeki yang kita dapat kepada makhluk-makhluk lain, seperti memberi makan hewan-hewan atau bersedekah kepada orang-orang lain.